Pemirsa, unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara. Suara rakyat penting untuk disampaikan, namun tindakan anarkis yang mengakhiri proses unjuk rasa bukan solusi. Aspirasi hendaknya disampaikan dengan cara yang bermartabat, yang tentu saja aspirasi tersebut harus juga dihormati dan diperlakukan secara etis oleh penerima. Penyampaian aspirasi secara damai akan kita bahas dengan Wakil Ketua Umum MUI, Marsudi Syuhud. Pak Marsudi, selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa yang benar-benar harus kita catat dan juga bisa disampaikan kepada masyarakat di tengah situasi yang saat ini mungkin masih memanas di lapangan, Pak? Ya, bahwa sesungguhnya kita menyampaikan pendapat, meminta agar pemerintah berbuat lebih baik untuk bangsanya ke depan, yang dilakukan dengan demonstrasi itu tujuannya adalah untuk bagaimana mengingatkan pemerintah agar memandang kesulitan rakyat diutamakan dan didahulukan karena situasi ekonominya yang lagi belum baik. Nah, ketika menyampaikan hal pendapat apapun semacam ini, lebih baik dan lebih diutamakan bagi seluruh pimpinan. Siapa saja yang jadi pimpinan, baik pimpinan negara, pemerintah, atau bahkan pimpinan organisasi, pimpinan mengelola demonstrasi, semuanya ketika melakukan di publik, pimpinan-pimpinan itu untuk menjaga rakyatnya, menjaga orang yang melakukan demo dalam konteks bagaimana keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Itu wajib dijaga. Karena sesungguhnya ajaran agama kita, saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu menyampaikan wa min a'dhami maqasidil imamah ayyu'minar ra'iyata fi amwalihim wa anfusihim wa a'radihim. Bahwa di antara tujuan kepemimpinan, baik yang memimpin pemerintah, memimpin organisasi, memimpin pimpinan demonstrasi, atau pimpinan-pimpinan apa saja, itu hendaknya menjaga dan memberikan keamanan kepada rakyat dalam konteks satu, harta. Jangan sampai aset itu rusak. Itu kalau bisa. Nomor dua yang paling utama, jiwa. Jiwa harus dilindungi. Nomor tiga adalah kehormatan mereka. Ayyu'minar ra'iyah fi amwalihim. Harta jangan sampai dirusak. Apalagi ya entah dengan cara merusaknya dengan dibakar atau apapun. Tapi yang paling utama juga harus bisa menjaga wa anfusihim. Jiwanya jangan sampai terjadi lagi seperti kasus Afan dan kasus di Makassar 3 orang. Dan wa'a'rodihim, yaitu kehormatannya harus saling bisa dijaga. Kehormatannya para yang melakukan demonstrasi dan kehormatannya yang menjaga demonstrasi, semuanya kalau bisa ada batas-batasnya, pengertian. Karena pada sesungguhnya bahwa keamanan, kenyamanan itu adalah pondasi berbangsa, pondasi membangun. Maka kita dituntut semua pihak, baik yang menyampaikan orasi untuk menyampaikan pendapatnya, atau yang menjaga keamanannya, itu untuk saling bersabar. Sabar menjaga diri, mengurangi ketegangan-ketegangan.
Karena dasarnya adalah Pak Marsudi. al-amnu asasul umron, bahwa Bapak, kenyamanan, keamanan, ketertiban itu adalah pondasi untuk membangun. Ketika di negara kita ini tidak nyaman, tidak aman, tidak tertib, mau membangun pasti susah. Apalagi membangun ekonomi yang hari ini lagi sangat-sangat kurang baik. Nah, yang harus ada di pikiran kita masing-masing, baik yang menyampaikan pendapat atau yang menjaga ketertiban, itu dijaga kata-kata ini. Al-hifdzu khairun minal ata'i. Menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga kebersamaan, minimal menjaga 3 hal tadi yang di atas, menjaga harta, menjaga jiwa, dan menjaga kepentingannya sendiri, itu masih lebih khairun, lebih baik minal atoi, daripada berpikir memberi. Ah ya sudahlah, sekarang bakar saja ini, nanti kita beri anggaran lagi, kita bangun lagi, kita beri ini. Maksud saya, Marsudi, kita ini kan sama-sama sudah beberapa hari terjadi ya Pak ya. Ini demonstrasinya sudah beberapa hari terjadi. Menurut Anda tadi kan boleh menyampaikan pendapat asalkan dengan cara yang baik begitu. Tapi apakah menurut Anda dengan peristiwa yang sudah terjadi ini, para pemimpin kita sudah cukup begitu untuk membuat situasi ini juga kondusif? Bagaimana menurut Anda? Apakah sudah maksimal dari... Saya melihat Presiden Prabowo juga turun. Saya melihat Presiden Prabowo juga turun ikut menenangkan, dan pimpinan-pimpinan pemerintah seperti Kapolri, seperti Komnas HAM, itu semuanya melihat ini agar bisa kejadian ini nanti bisa diberlakukan secara adil. Saya juga melihat upaya-upaya dari yang melakukan penyampaian pendapat itu, ada kelompoknya, ada pemimpinnya, dan di jalan juga dikawal dengan baik. Nah ini tinggal satu lagi, jangan sampai ada dari semua pihak, baik yang menyampaikan pendapat atau yang menjaga keamanan, itu untuk kena provokasi sehingga menimbulkan psikologinya kepancing untuk melakukan hal-hal negatif. Nah, ketika yang demikian, dua-duanya karena hari ini sudah kelihatan terjadi. Si Afan sudah meninggal, terus di Makassar sudah ada 3 korban lagi. Dari sinilah kita bisa melihat, ayo bareng-bareng untuk saling sama-sama memberikan masukan kepada siapa saja, menyampaikan kritikan itu juga perintah agama. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita menyampaikan kebenaran, mengkritik, berdemonstrasi, ya dalam konteks kita juga melakukan ajaran. Tapi wa tawasau bis sabr itu penting, itu harus gandeng dengan kesabaran. Yang menjaga keamanan juga kita dengan kesabaran, yang menyampaikan unek-uneknya juga dengan kesabaran. Yang terpenting, negara disebut mutamadin atau disebut negara yang beradab, itu ketika dikerdipin mata saja sudah paham, nggak perlu bengok-bengok, nggak perlu bakar ban, nggak perlu ngerusak-ngerusak. Nah yang ini pun harus saling dua-duanya mengerti. Dikerdipin mata, yang di demo sudah mengerti, yaitu mestinya jangan sampai kita kepancing karena yang dikritik pun nggak mengerti-ngerti, nggak mau mendengarkan. Yang padahal sesungguhnya ketika siapa saja
melakukan yang lagi menjadi pemimpin itu disampaikan begini, yambaghi li sultani ayastamia ila syakawa ar-ra'iyah. Itu satu, seyogianya bagi siapa saja yang menjadi pemimpin untuk bisa mendengarkan apa sih mereka. Dengarkan dulu, jangan ujuk-ujuk terpancing. Itu nomor Baik, satu. Pak Marsudi. Ini jalan keluarnya agar jangan terjadi kekerasan lagi. Nomor dua, wayatafaqqada ahwalahum, dan memperhatikan keadaan mereka. Keadaannya kayak apa sih hari ini? Sehingga nanti kita ketika mengeluarkan kebijakan, akan kebijakan yang nyambung, yang connect dengan masyarakat atau rakyat. Yang ketiga, wayak malah bimuqtadul adli, semuanya jika sudah terjadi kayak gini, bertindak berdasarkan keadilan yang terbuka, siapa saja bisa mengakses. Nah, kelihatannya ini semua sudah mulai terbuka. Sudah terbuka dan sudah mulai kondusif memang Pak hari ini. Ya, dari pantauan kami juga pada hari ini semoga juga lebih baik, saling menahan diri sama-sama antara kita, karena ketika sebuah kebaikan yang dituntut harus bisa melahirkan kebaikan hasilnya. Jangan meninggalkan sesuatu yang kurang baik. Terima kasih Pak Marsudi untuk imbauannya, dan kita selalu berdoa dan juga berharap apa yang menjadi cita-cita baik masyarakat yang saat ini ada di lapangan dan juga apa yang memang diharapkan oleh pemerintah untuk Indonesia juga bisa sinergi dan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.